Tapi kalau greedy corruption karena keserakahan oleh penyelenggara negara, kalau dia makan sendiri nggak kuat dia, muntah dia, mati dia, pasti dia sembunyikan, samarkan. Jadi korupsi yang besar pasti ada cuci uangnya. Karena tidak habis dimakan sendiri, even dengan keluarga tidak akan habis. Bayangkan 74 kilo, ratusan miliar, kapan habisnya? Dia pasti sembunyikan, samarkan. Nah justru kelemahan rantai kejahatan itu adalah pada aset hasil kejahatan. Di situ titik lemah, bukan pada. Ada nama-nama hakim di situ, dipegang oleh si. Pemirsa, kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah kini memasuki babak baru, yaitu babak pra-peradilan. Pertarungannya bukan lagi sekedar soal kuat atau tidaknya indikasi TPPU, tetapi apakah kejanggalan prosedur bisa meruntuhkan perkara yang secara materi tampak kuat. Siapa sebenarnya yang wajib menjelaskan asal-usul 74 kg emas serta uang ratusan miliaran itu? Untuk membahasnya, Kasih Paham malam ini menghadirkan Kepala PPATK 2002-2011 yang juga ahli TPPU dan perbankan serta pengajar di sejumlah universitas, Yunus Hussein. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami pada malam hari ini. Pak Yunus, Anda sempat mengatakan bahwa ketika menyebut saat ini kan sudah masuk ke pra peradilan ya Pak ya. Anda sempat menyebut ada yang aneh ketika tersangka mengaku aset itu bukan milik dia tetapi mengajukan pra peradilan. Mengapa? Jadi kalau aset itu bukan punya seseorang, lalu orang itu mengajukan keberatan dengan pra peradilan, kan aneh. Barang orang disita, kenapa dia yang keberatan? Nah, itu logika sederhana sekali. Dan kalau menurut KUHP pasal 123 ya, kalau ada aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana tapi tidak diketahui pemiliknya, bisa disita oleh penyidik. Nah, dengan indikasi aset tadi merupakan alat bukti ya, kemudian katakanlah bukti-bukti formal yang lain sudah ada, penyidik bisa langsung melakukan penyidikan perkara TPPU. Nah, mengenai asal-usul aset tadi, menurut pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU, terdakwalah yang wajib membuktikan asal-usulnya, bukan JPU, bukan. Nah, cuman pembuktian terbalik oleh si terdakwa, jangan dibiarkan seorang diri. Harus diverifikasi, divalidasi, di counter oleh JPU. Kalau enggak, enak saja dia bisa ngaku nih punya orang. Ya. Apalagi itu barang bergerak kan. Yang saya dengar malah emasnya tidak ada surat menyurat sama sekali, bukan emas dari Antam. Jadi saya dengar wawancara Pak Yunus di salah satu media mengatakan bahwa karena asetnya ini anonimus ya Pak ya, jadi tidak ada namanya, akan sulit tidak sih Pak membuktikan bahwa itu adalah milik Febri? Anonymous asset itu adalah satu modus cuci uang di dunia ini, bukan hanya di Indonesia ya. Kenapa dia pakai anonymous asset seperti emas, batangan, uang, bahan makanan? Karena anonymous asset ini tidak ada catatan, tidak ada paper trail, tidak ada jejak, sehingga sulit mengetahui asal-usulnya. Ada intelijen yang terputus, yang hilang. Nah, bisa nggak dibuktikan? Ya, bisa saja. Alat bukti yang sekarang ada dalam KUHP pasal 235 itu sangat terbuka, luas sekali. Selain barang bukti tadi jadi alat bukti, bisa pengakuan saksi, terdakwa, ahli, bisa dokumen, bisa dan lain-lain ya. Kuat sekali alat bukti yang ada di KUHP sekarang karena dia sangat terbuka, termasuk pengamatan hakim atau dulu istilahnya petunjuk ya. Nah, dari situ akan bisa ketahuan, apalagi di dalam TPPU. Kalau dakwaan TPPU, terdakwalah yang wajib membuktikan hartanya bukan berasal dari tindak pidana. Beban dialah. Apalagi nanti kalau misalnya ya TPPU ada tapi pidana asalnya yang dipasang adalah gratifikasi, pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor. 12B besar yang wajib membuktikan terdakwa juga menurut pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor. Jadi tetap terdakwa. Tetap terdakwa yang harus membuktikan. Ya, memang untuk mengindikasikan harta ini ada kaitan dengan pidana ya paling tidak bukti permulaan ataupun
petunjuk harus ada dimiliki oleh penyidik sehingga dia bisa masuk ke penyidikan TPPU ini gitu, di awalnya. Tapi asal usul aset tetap terdakwa yang harus buktikan di pengadilan. Itu bunyi pasal 77 Undang-Undang 8 2010. Oke, jadi kalau sekarang argumennya misalnya dia mengatakan oh itu bukan milik saya, milik Don Rito misalnya. Apakah bisa dengan semudah itu kemudian dia lepas dari tuduhan, Pak Yunus? Wah, enak sekali kalau bisa ya, karena boleh saja orang berkelit ya menunjuk orang lain sebagai pemiliknya. Orang lain itu harus dipanggil juga, didengar keterangannya apakah benar dia punya, buktinya apa gitu. Jadi harus diverifikasi, harus di counter oleh JPU pengakuan dia bahwa itu bukan punya dia gitu. Ya. Oke, saya ingin masuk ke poin pra-peradilannya karena ini menurut saya cukup menarik. Ada dua permohonan yang kemudian diajukan secara terpisah, Pak Yunus. Yang pertama adalah upaya paksa Kejagung dalam penetapan tersangka TPPU dan upaya paksa penahanan. Dan yang kedua adalah upaya paksa penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencurian uang atau penggeledahan dan penyitaan oleh Polda Metro Jaya dan atau Kortas Tipikor Polri. Menurut Anda strategi cerdikkah memisahkan dua pra-peradilan ini kalau kita melihat bagaimana pra-peradilan dengan KUHAP yang baru sekarang ternyata bisa dicicil satu persatu, Pak Yunus? Bisa, dan dia lebih kuat, aturannya lebih lengkap dibandingkan KUHAP yang lama ya. Jadi satu termohonnya Kortas Tipikor ya, satu kejaksaan berarti ya. Ya memang karena pertama kali yang menyidik itu adalah kepolisian, kemudian agak tanda kutip dipaksa diserahkan ke kejaksaan. Memang secara hukum acara bisa dipertanyakan itu, karena penyidikan belum selesai oleh kepolisian, kenapa dikasih ke kejaksaan? Kalau polisi udah selesai nyidik, istilahnya udah P19 serahkan, ada petunjuk laksanakan, setelah lengkap P21 istilahnya serahkan berkas ke JPU dengan terdakwa. Ini belum sampai ke sana sudah diambil alih oleh kejaksaan, mungkin bisa dipertanyakan itu. Seharusnya polisi dibiarkan saja menyidik karena dia harus independen penyidik itu, atau kalau mau serahkan jangan tanggung-tanggung, kasih KPK aja sebagai badan institusi yang bisa melakukan koordinasi dan supervisi gitu. Jadi dia bisa ya, taktiknya silakan saya. Kemudian kejaksaan di pra-peradilan juga terhadap dia menetapkan tersangka, upaya paksa, penahanan, ya boleh-boleh saja. Yang jelas di dalam setiap penyidikan kalau udah ada dua bukti permulaan ya, bukti permulaan yang cukup tuh minimal 2. Dari 8 alat bukti yang ada di KUHAP itu minimal 2 harus ada, dan penyidik harus yakin apa, ada tindak pidana dan ada calon pelakunya, baru dia naikkan jadi penyidikan, udah ada tersangkanya. Nah, kalau ini ingin menahan orang juga ya 2 alat bukti ini dipakai karena sudah pada tingkat penyidikan udah ada upaya paksa. Nah, nanti di dalam pra-peradilan itu yang diuji itu adalah bukan hukum material, artinya bukan substansi TPPU dan Tipikornya, tapi banyak hukum proseduralnya, karena KUHAP itu hukum acara. Apakah tata caranya dipenuhi, persyaratannya dipenuhi apa tidak. Nah, saya kira penyidik-penyidik dari, terutama kalau Kortas Tipikor, saya lihat juga sama Polda Metro ya udah cukup baik melaksanakan tugasnya ya, dan kalau di kejaksaan lebih baik lagi karena tim 9 tuh boleh bilang saya kenal semua, alumni KPK, dan saya dulu sering jadi ahli di KPK udah bertahun-tahun untuk kasus korupsi dan TPPU. Saya mulai dari koordinatornya Pak Jamwas, Pak Rudi Margono, anggotanya Pak Muhib, dan saya semua kenal mereka yang sangat-sangat berintegritas waktu dia ketemu di KPK. Oh, ini saya baru dengar ada narasumber yang cukup yakin dengan tim 9. Jadi Pak Yunus memang mengenal orang-orangnya dan bisa diyakinkan bahwa mereka berintegritas ya? Berikan ahli mereka ya jadi penyidik waktu di KPK. Oke. Dalam banyak kasus. Kebetulan saya mulai dari kasus Pak Joko Susilo sampai ke belakang, sampai dengan kemarin pun saya masih ahli dari KPK. Okay. Ya. Saya kenal mereka semuanya ya. Oke, jadi Pak Yunus cukup yakin bahwa ketika mereka menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka ketika sudah dialihkan oleh Kejagung, itu sudah memenuhi 2 alat bukti dan tidak akan bermasalah ya Pak ya? Secara pribadi orangnya integritas, kompetensinya sangat-sangat baik kalau menurut saya. Dan pasti dia berusaha untuk memenuhi persyaratan bukti permulaan yang cukup ya.
Apalagi sekarang saya sebutkan alat bukti itu sangat terbuka di pasal 235 KUHP. Ya. Nah, 8, kalau dulu cuma 5 macam. Sekarang elektronik saja bisa, misalnya komunikasi di antara mereka, transaksi di antara mereka. Lihat barang bukti gitu banyak dikaitkan dengan orangnya. Dan orang bisa punya aset segitu banyak. Biasanya saya bedakan dua korupsi itu. Korupsi karena keserakahan, greedy corruption. Korupsi karena kebutuhan, needy corruption. Kalau needy corruption karena kebutuhan, gaji kecil, masuk septic tank aja, ada cuci uang. Tapi kalau greedy corruption karena keserakahan oleh penyelenggara negara, kalau dia makan sendiri nggak kuat dia, muntah dia, mati dia. Pasti dia sembunyikan, samarkan. Jadi korupsi yang besar pasti ada cuci uangnya. Karena tidak habis dimakan sendiri. Even dengan keluarga tidak akan habis. Bayangkan 74 kilo, ratusan miliar, kapan habisnya? Dia pasti sembunyikan, samarkan. Nah, justru kelemahan rantai kejahatan itu adalah pada aset, hasil kejahatan. Di situ titik lemah. Bukan pada orang atau perbuatan atau ketahuan. Asetnya lebih mudah ketahuan daripada perbuatannya, daripada pelakunya. Karena titik begitu besarnya. Iya, karena besar dan memang titik lemah tiap kejahatan itu hasil kejahatan itu sendiri. Itu yang harus diingat oleh para pelaku kriminal. Jangan kalau banyak-banyak itu lebih mudah lagi terungkapnya kan. Terungkap di mana-mana. Iya, jadi semakin banyak semakin beresiko untuk ketahuan. Semakin beresiko karena prinsipnya aset itu aset yang halal pun membebani kita, apalagi aset yang tidak sah pasti membebani, pasti bisa mengungkapkan kasus itu. Oke. Kembali lagi ke ini logika umum ya Pak Yunus yang kemudian berkembang di masyarakat, di publik. Ada narasi atau ada kekhawatiran bahwa mengingat bagaimana kronologis kasus Febri Adriansyah kemarin, penetapan tersangka tanpa pemanggilan dan pemeriksaan saksi. Menurut Anda, menurut analisa Anda, ini ketika kemudian diajukan gugatan pra-peradilan akan menjadi celahkah, akan mudahkah hakim kemudian mengabulkan permohonan untuk masalah prosedural ini? Ya mungkin di tingkat kepolisian waktu itu memang yang sudah diperiksa Don Rito, dia sudah tersangka, kemudian Febri pada waktu injury time diserahkan ditambah tersangka, sementara dia belum pernah diperiksa. Kalau di kejaksaan seingat saya minimal udah 2 kali dia diperiksa ya, paling tidak 2 kali yang saya tahu sudah diperiksa di kejaksaan. Jadi kalau yang ditetapkan tersangka oleh kepolisian itu mungkin memang bisa dipertanyakan. Tapi yang kembali ke soal alat bukti. Kalau alat bukti sudah begitu kuat, memang idealnya memeriksa tersangka. Tapi kalau alat bukti sudah begitu kuat ya apa perlu dipertanyakan? Misalnya begini, sambil contoh kasarnya. Yeah. Ada pembunuhan, udah ada mayat terkapar gitu. Ini barang alat bukti sangat kuat. Oh, ini pasti ada tersangka, nggak mungkin tidak ada. Cari ketemu orangnya, nggak perlu meriksa dulu orangnya. Pembunuhnya udah ada, nggak usah diperiksa, kamu jadi ditangkap jadi tersangka. Jadi tergantung dari alat bukti tadi sebenarnya. Okay. Kalau terlalu formalitas segala macam tukut prosedur ya idealnya begitu. Cuman ada situasi di mana alat bukti udah cukup memadai, cukup sehingga bisa ditetapkan tersangka. Mereka bertindak juga ya sudah tentu dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada ya. Dan kejaksaan hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, dia teruskan dengan dakwaan yang ada juga korupsi dan ada cuci uangnya juga. Oke, kalau dari sisi Kortas Tipikor, kemudian Polda Metro Jaya mungkin ada kelemahan itu penetapan tersangka tanpa pemeriksaan. Kejaksaan Agung Anda melihatnya sudah lebih rapi prosesnya. Dia sempat memeriksa. Ya, sempat memeriksa kemudian ditetapkan jadi tersangka. Artinya pra-peradilan yang untuk Kejagung menurut Anda cukup solid ya, tidak akan begitu mudah dikabulkan oleh hakim. Ya, sepanjang tadi ya bukti permulaan ya. Mereka sudah periksa, mereka lihat aset begitu besar, dikaitkan dengan kepemilikan rumah, di mana aset itu berada. Rumah itu kan dalam pernyataan mantan Jampitsus hari Jumat sebelum dia mundur, dia bilang itu rumah Jampitsus. Dia bilang begitu. Nah sekarang logikanya sederhana, di rumah orang ada duit, ada aset barang-barang bergerak. Siapa yang punya aset barang bergerak itu? Yang punya rumah harusnya. Karena dalam hukum perdata ada berlaku prinsip besit berlaku sebagai titel yang sempurna. Kalau barang bergerak, siapa yang menguasai, siapa yang memiliki, lekat di mana, dialah yang punya. Misalnya HP saya, di tangan saya, orang berasumsi pasti punya saya. Di rumah saya, ini rumah saya punya yang punya rumah. Kalau emas sama uang itu ada di rumah orang,
lalu punya orang lain, agak aneh. Orang nitip uang begitu banyak, begitu besar di rumah orang lain. Orang paling aman menitip di rumahnya sendiri. Iya. Kalau taruh di rumah orang kan dipertanyakan, kok banyak amat uang apa nih dititipkan gitu. Iya. Siapa yang suruh? Iya, itu yang mungkin memang menarik dalam kasus ini karena tiba-tiba ya konferensi persnya Febri Adriansyah yang mengatakan itu rumah Jampitsus, tetapi juga yang statement yang sangat terkenal dari Febri Adriansyah adalah itu ada pemiliknya, itu ada kegiatannya. Jadi asetnya. Seolah-olah memang dia mau membuat jarak antara barang yang ada di dalam rumah yang diakui miliknya sebagai barang itu bukan milik dia. Kalau buat saya tidak masalah. Tidak masalah begini. Di dalam hukum ada yang namanya beneficial owner, pemilik manfaat. Iya. Beneficial owner ada dua, beneficial owner of corporation. Dia mengendalikan korporasi. Korporasi bisa PT, koperasi, bisa CV, firma, bisa yayasan ya. Dia mengendalikan, intinya kata mengendalikan ya. Yang kedua ada beneficial owner of legal arrangement, misalnya nomini, kuasa dan lain-lain. Katakanlah itu punya yayasan, ada kegiatan. Kalau yayasan itu saya dengar tuh punya keluarganya, yayasan keagamaan. Kemudian mungkin dia formal tidak duduk, cuman dia controlling, dia mengendalikan, dia BO. Bisa dimintain pertanggungjawaban karena kebenaran material ada di situ. Kalau lihat KUHP yang baru pasal 45 sampai 52 mengenai pertanggungjawaban korporasi. Korporasi bisa jadi tersangka, orangnya juga bisa. Ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya memang itu kebijakan dari yang mengendalikan, kebijakan perusahaan, ada manfaat keuntungan buat mereka ya. Jadi dia bilang punya yayasan silakan saja, tapi sepanjang dia ikut mengendalikan, dia bisa diminta pertanggungjawaban. Dan agak anehnya apa? Yayasan keagamaan kok punya aset pertama emas begitu banyak. Untuk apa aset itu? Yang kedua punya uang dolar. Di Indonesia ini rupiah, uang mata pembayaran yang sah. Kenapa pakai banyak-banyak begitu? Masih baru-baru semua lagi. Jadi perlu dilihat pertanggungjawaban yayasan itu. Karena yayasan menurut undang-undang yayasan harus menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan dan mengenai asetnya. Itu mungkin perlu dilihat juga. Bisa apakah dicek benar juga ya. pengakuan sesuai enggak dengan laporan tadi. Ya. Juga dilihat apakah benar pengakuan Febri sesuai dengan laporan LHKPN-nya kepada KPK. Itu bisa dilihat juga. Iya. Ya. Kalau ternyata tidak dicantumkan, bisa kemudian masuk atau seperti apa Pak Yunus? Nah dulu pernah ada kasusnya Mbah Hasyim Asyfi di Jakarta Selatan. Dia korupsi 1M, cuci uang 66M. Lalu hakim bilang, kamu buktikan dari mana aset kamu berasal. Dia bilang, saya berusaha dengan pengusaha Cina. Tunjukin dokumentasi. Hakim nggak percaya. Karena SPT pajak, LHKPN, transaksinya, rekeningnya muter-muter. Dia, anak istri aja muter-muter situ. Nah kalau orang berusaha kan, mutasi rekening akan menunjukkan berusaha. Jadi, ini pembalikan beban pembuktian. Hakim tidak yakin. Akhirnya, karena dia juga tidak laporan di LHKPN, dianggap dia menyembunyikan harta kekayaannya itu. Karena dia tidak disclose di LHKPN. Inilah unsur menyembunyikan pada pasal 3 TPPU dianggap terbukti. Gitu. Oke, jadi LHKPN nggak sesuai LHKPN dengan faktanya. Iya. Gitu. Oke. Faktor bahwa tersangkanya ini adalah seorang mantan Jampitsus. Tadi kalau Pak Yunus mengatakan kalau misalnya ada pembunuhan, jelas alat buktinya ada mayatnya, kemudian ada alat pembunuhannya, sudah pasti orang yang di situ cari tersangkanya bisa langsung kemudian masuk. Tetapi bahwa ini seorang Jampitsus, menurut Anda mempersulitkah kasus ini untuk dibuktikan karena dia lebih tahu dan lebih paham soal TPPU? Ya lebih susah karena mungkin dia pakai modus-modus istilahnya dalam bahasa TPPU itu concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan. Dia punya belasan perusahaan, belasan ya, yang aktif cuma 2 atau 3 ya. Dan orang sering nyebut ada perusahaan cangkang. Perusahaan ini nggak semuanya jalan ya, sekian belas tuh. Hanya beberapa saja yang jalan, mungkin sekitar berapa. Ini salah satu modus cuci uang. Lebih susah karena apa? Dia menyadari modus, dia orang yang berpengaruh. Sampai sekarang pasti masih ada pengaruhnya. Posisinya tinggi, itu banyak bekas anak buahnya di situ, paling nggak ada pengaruhnya lah. Pengaruhnya sampai ke hakim nggak ya kira-kira Pak Yunus? Bisa saja sampai ke hakim. Karena apa? Karena ini cerita mungkin perlu dicek juga kebenarannya. Bisa sampai ke hakim, kenapa? Karena dulu
Ada kasus Zaro Frikar. Iya. Saya balik Mahkamah Agung. HP-nya 5 disita, 2 mati, 3 masih hidup. Ada nama-nama hakim di situ, dipegang oleh si Febri ini. Tidak pernah dibuka di pengadilan. Jangan-jangan informasi yang dia ketahui mengenai hakim yang menangani perkara ini membuat hakim-hakim Jakarta jadi berpikir, wah ini gue harus hati-hati mutus ini, nanti gue kebuka segala macam. Nah, itu saya ada dengar selentingan seperti itu jalan pengaruh ke hakimnya gitu. Itu mengerikan sekali ya kalau memang terkunci di situ, artinya dia memang memegang kunci yang sangat penting untuk kemudian kasus ini berjalan di kunci pengadilan. udah jadi tersangka, biarin aja. Dan hakim kan kekuasaan yang merdeka menurut Undang-Undang Dasar ya. Dan dia wakil Tuhan, makanya dia putus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demi yang Maha Kuasa dia putusin. Jadi harusnya dia tidak terpengaruh dengan apapun juga gitu. Oke. Ada argumen kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Kemarin Firman Wijaya sempat mengatakan belum jelas hubungan TPPU dengan kejahatan aslinya. Menurut Pak Yunus, ini kemudian memang harus dibuktikankah kejahatannya sebelum kemudian terbukti TPPU-nya atau sebenarnya itu bisa terpisah, Pak Yunus? Tidak harus, sangat-sangat tidak perlu dibuktikan. Itu ada 10-11 alasan, saya sebutkan aja ya. Pertama, alasan yang normatif ya. Ada 3 pasal di Undang-Undang 8 2010. Pasal 69 ya. 69 bilang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Oke. 69 saatnya. Yang kedua pasal 75. Pasal 75 bilang kalau penyidik pidana asal, penyidik tipikor menemukan TPPU, dia harus gabungkan, harus lapor ke PPATK. Tidak disuruh buktikan, tidak. Kemudian pasal 77 menyebutkan terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari pidana, bukan penyidik. Ya. Itu alasan normatif. Kemudian jurisprudensi sudah sekian ratus yang juga merupakan pengakuan sampai tingkat Mahkamah Agung bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Kenapa jurisprudensi sudah ratusan ini tidak diakui? Kemudian Mahkamah Konstitusi pun ada 3 jurisprudensi 2014, 2015, 2017. Dulu 2014 Akil Muhtar menggugat pasal itu 69 dan lain-lain. Minta dibatalkan. Wajib dibuktikan terlebih dahulu. Ditolak oleh MK. 2015 Suwandoyo mantan Jamdatun menggugat, ditolak juga. 2017 sama juga. Itu jurisprudensi MK. Pengadilan umum begitu juga. Nah, kalau lihat standar internasional yang dibuat oleh PBB, United Nations Office on Drug and Crime, dibuat IMF, ya, buat negara civil law ataupun common law, semuanya bilang tidak wajib dibuktikan. Tidak wajib dibuktikan. Jadi sekarang PR terbesarnya adalah membuktikan bahwa memang terjadi TPPU, begitu ya Pak Yunus? Ya, dan saya pun pernah bertanya pada Hakim Agung Belanda 2 orang. Dulu ada Nico Keizer namanya, pernah kemari. Saya tanya sama almarhum Pak Muladi. Tanya Mr. Keizer, apakah di sana diperlukan dibuktikan terlebih dahulu di Belanda? Tidak perlu. Hakim Agung lain, Mr. Buruma, saya tanya waktu di Bangkok, tidak perlu. Hakim Amerika, Australia, saya pernah tanya langsung, semuanya tidak wajib. Negara tidak wajib. Aturan mereka seperti itu juga. Dan kita agak tidak konsisten. Kalau kasus penadahan 480 ya, orang beli mobil murah di pasar gelap, siapa pencurinya nggak pernah dibuktikan. Iya. Lah saya langsung kena, ini kan sebagian TPPU ini mirip seperti itu. Ini analogi yang pasal sama 5. Ya sebenarnya ya Pak Yunus. Iya. Khususnya pasal 5 atau pasal 607 ayat 1 huruf C itu mirip dengan itu. Kenapa nggak pencurinya dicari dulu? Jadi dia independent crime istilahnya, bukan follow up crime. Independent bisa berdiri sendiri dan bisa didakwakan secara stand alone money laundering. Stand alone itu ada 2 pidana, bisa pelaku itu lakukan dua-duanya, tapi didakwa 1 saja. Kenapa demikian? Karena kekurangan jurisdiksi, kekurangan alat bukti. Saya ambil contoh nyata misalnya. Di Australia ada Mr. Foster namanya, menggelapkan, menipu di Fiji, menipu Bank of Micronesia. Lari ke Australia, tertangkap di Australia. Diadili di Australia dengan tuduhan hanya cuci uang, tapi penipuan penggelapan di Fiji nggak didakwakan karena kekurangan jurisdiksi dan alat bukti. Nah, di dalam negeri ada beberapa kasus, misalnya kasus Ronald Tanur di Batam 2017. Dihukum sampai hari ini pelaku pidana asal tidak pernah ketemu, tidak pernah dibuktikan. Yang tadi Bahasim Asibi 66 M, dia dituduh 66 itu cuci uang, bukan korupsi. Karena hakim menduga itu berasal dari jabatan dia yang dia salah gunakan, disuruh dia buktikan. Jadi udah ada stand alone money laundering, itu udah ada di Indonesia, bisa dipakai. Bahkan kalau sekarang dengan dipasang 12B besar di depan gratifikasi, itu ya udah terbantu karena dia harus membuktikan. Kalaupun tidak dipasang pasal 12B besar di dakwaan pertama,
untuk pidana asal. Cukup diuraikan saja perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum, dikaitkan dengan jabatannya yang disalahgunakan gitu. Ya. Jadi bisa nyambung yang menghasilkan uang segede gitu. Oh, oke. Ya. Oke, kita harus break dulu Pak Yunus, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Yunus, Anda pernah mengatakan bahwa indikasi TPPU di kasus ini sangat kuat. Apa yang membuat Anda yakin? Sangat kuat karena aset yang begitu banyak, uang, emas ya. Kalau dilakukan semacam financial analysis ya, menggunakan alat bukti yang ada, atau menggunakan yang namanya net worth analysis ya, melihat income, sumber pendapatan dengan pengeluaran. Dalam bahasa Inggris namanya source and application pendekatannya, salah satu. Ini banyak dipakai oleh penyidik pajak di Amerika, Internal Revenue Services ya. Di Belanda juga dipakai, Belgia, Inggris, Irlandia, Malaysia juga ya. Kalau ada tidak seimbang, jomplang tidak bisa dijelaskan, berarti ada indikasi sumber yang tidak sah. Terus yang kedua, biasanya korupsi kan terkait penyelenggara negara atau ASN. Kalau dikaitkan ke sana ya ada korupsi. Yang ketiga, lihat dari aset-aset yang disimpan, uang dan emas tadi itu kan anonymous asset. Kenapa pakai anonymous asset? Karena dengan anonymous asset ini ada intelijen, ada informasi yang terputus, yang hilang, sehingga asal-usulnya susah diketahui. Karena itu di Indonesia banyak orang suap segala macam pakai uang, pakai emas ya. Apalagi emasnya dokumennya tidak jelas ya. Ya lebih mempersulit lagi ya. Dan jumlah yang begitu besar ya, di luar income, kemampuan. Kalau berkilah hibah atau usaha keluarga begitu Pak Yunus? Ya, hibah, usaha keluarga. Hibah itu ya harus orangnya lebih kaya yang kasih hibah sih. Yang kedua, kalau usaha keluarga, dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan tahun 97, usaha itu harus membuat pembukuan, catatan. Apakah benar usaha? Dilihat pembukuannya. Kalau dibilang usaha tapi catatannya nggak menunjukkan berusaha, rekeningnya muter-muter sama keluarga saya bukan berusaha, ya berarti informasinya tidak benar. Berarti ada sumber yang tidak dapat dijelaskan dan sumber yang tidak sah gitu. Jadi kalau menurut saya indikasinya cukup kuat ya, cukup kuat. Boleh dia bilang itu punya yayasan segala macam, tapi dia kalau tetap mengendalikan, dia tetap bisa dimintain pertanggungjawaban. Oke, ini kan TPPU, kemudian kita sudah tahu ada 4 perusahaan. Apa yang harus dicari penyidik di 4 perusahaan ini untuk membuktikan bahwa memang terjadi pencucian uang, bukan sekedar asumsi, Pak? Perusahaan yang punya dia ya? Oh iya, ya dilihatlah perusahaan itu ya. Tadi saya sebutkan salah satu modus cuci uang adalah menggunakan perusahaan cangkang atau membuat perusahaan yang dia kendalikan ya. Bahasa Inggrisnya concealment within business structure. Atau bisa juga orang berusaha mencampur uang halal haram pada usaha atau waktu beli barang. Ini namanya mingling ya, modusnya, mencampur. Ada uang halal, ada uang haram buat berusaha. Ini modus cuci uang. Jadi bagaimana bisa memenuhi unsur pasal 3 cuci uang ya? Ya saya lihat pertama syaratnya harus hasilnya kejahatan yang dipakai. Yang kedua dia ada conversion and transfer. Kalau istilahnya konvensi on International Organized Crime tahun 2000 itu ada conversion and transfer dari hasil uang tunai jadi apa itu dipindahkan atau diubah bentuknya. Yang ketiga, kalau transaksi yang legal ada underlying transaction, ada perikatan pokok yang sah. Misalnya ada perjanjiannya. Kalau nggak ada tidak wajar ya mungkin cuci uang. Yang keempat, harusnya transaksi itu lazim dan wajar. Kalau nggak lazim dan wajar ya ada indikasi itu. Misalnya dulu pernah ada ketua MK, Mr. AM dihukum seumur hidup. Dia pernah suruh supirnya buka rekening sama beli mobil, kan nggak wajar. Yang kelima bisa terkait pasal 3 kalau dia pakai modus cuci uang. Concealment within business structure, anonymous asset dia pakai, ataupun pakai nomini dan lain sebagainya. Itu indikasi ada usaha menyembunyikan dan menyamarkan. Jadi kalau indikasi saya cukup optimis ya, dan saya yakin teman-teman penyidik dari kejaksaan berusaha untuk mencari bukti, melihat hubungan antara aset dengan jabatan dan perbuatan yang bersangkutan.
Dan nanti tetap dia yang wajib buktikan di pengadilan ya. Oke. Kembalikan beban pembuktian pasal 77 Undang-Undang TPPU. Oke, kalau secara umum dari pengalaman Pak Yunus di kasus TPPU itu berapa yang bisa berhasil kemudian dibuktikan, berapa yang gagal, dan berapa yang kemudian asetnya bisa dikembalikan ke negara, Pak Yunus? Besarkah ini probabilitasnya? Ya, jadi pertama dari laporan PPATK memang tidak sampai 50% yang di follow up ya. Laporan PPATK kalau kasus dari situ. Tapi ini kan bukan di sana dan tergantung. Jadi kalau memang dia tidak bisa buktikan ya bisa dirampas semua, seperti dalam kasus Pak Hasim itu dirampas semua ya. Memang kadang-kadang mereka melawan. Di kasus mantan Korlantas itu, iya, disita, tapi dia ajung perlawanan, gugatan sana sini segala macam secara perdata. Dia tunjukkan bukti, banyak yang kembali. Tapi terus terang saja ya, bukti-bukti itu kan kadang-kadang dibuat-buat atau seperti apa tuh Pak ada Yunus? yang dibuat saya kira ya. Dugaan seperti itu, apalagi kita tahu integritas penegak hukum tidak 100% bersih, tidak 100% integritasnya bagus. Bisa saja ada oknum hakim yang masuk angin, bisa-bisa sekali. Untuk Indonesia sangat bisa. Iya. Oke. Fakta bahwa saat ini kasus ini meskipun tersangkanya ada di KPK tetapi masih ditangani oleh Kejagung. Meskipun tadi Pak Yunus bilang tim 9 ini Pak Yunus kenal, orang-orangnya track recordnya cukup berintegritas karena mantan penyidik KPK. Anda masih percaya tidak bahwa Kejagung bisa cukup fair dan cukup independen, bisa lepas dari semua konflik kepentingan dalam menangani kasus Febri, atau jangan-jangan sebenarnya Febri ini bisa jadi bukan satu-satunya atau bukan otaknya, masih ada lagi yang harusnya kemudian bisa terjerat di dalam kasus yang sama? Mungkin dia tidak sendiri mungkin ya. Bisa ada orang lain di dalam atau di luar kejaksaan. Kita nggak tahu, bisa-bisa saja. Tapi saya lihat niat Jaksa Agung udah begitu kuat, tidak ada niat menghentikan. Dan dengan terbukanya kasus ini transparan, itu pengawasan publik begitu kuat. Siapa yang berani ngerem kalau udah publik begini? Sampai mahasiswa saya sebelum dia ditahan tuh mahasiswa nongkrong 2 malam di situ. Iya, mahasiswa memang berdemo ya di depan Kejagung ya. Begitu transparan demikian rupa. Ya mereka ya harus kerja secara profesional, transparan dan objektif. Kalau enggak rusak nama institusi, rusak republik ini, penegak hukum jadi rusak juga. Ada pihak lain yang baru ditetapkan sebagai tersangka, Pak Yunus. Kemarin ada di bulan Agustus kemarin ada Nurman Herin. Nah, kalau dalam TPPU ketika tersangkanya makin bertambah, apakah ini memperkuat perkaranya atau justru semakin sulit untuk membuktikan ultimate beneficiary owner-nya? Memperkuat. Kalau ultimate nggak usah dicari, udah ada, dia manusia dan siapa yang paling kuat ya di situ dia. Makin banyak tidak sulit untuk membuktikannya ya. Ya, makin banyak orang jadi tersangka, dia akan memberikan kesaksian, terangan sebagai saksi, dia memberikan alat bukti yang lain yang memperkuat dugaan terhadap pelaku utama. Bisa bentuknya penyertaan, sama-sama lakukan, bisa bentuknya si intelektual dader ini menggerakkan orang lain atau menyuruh orang lain. Sesuai dengan pasal 20 KUHP bisa diminta pertanggungjawaban kalau dia outlocker namanya dalam bahasa Belanda, intelektual dader lah bahasa Inggrisnya. Bisa diminta pertanggungjawaban itu. Makin banyak orang ya makin bagus lah untuk mereka saling membuktikan lah gitu. Bukan semuanya kemudian di bawah tekanan ya Pak. Soalnya kemarin kan kalau Dodrito kita lihat pernyataannya seperti apa. Jangan-jangan ini itu kita masih belum tahu. Ya itu masih di luar konteks. Waktu dia diperiksa kan nanti dia kasih keterangan yang benar. Kalau enggak memberikan keterangan bohong juga pidana lagi. Iya benar. Pak Yunus, kalau pada akhirnya nanti tidak ada satupun transaksi yang bisa membuktikan bahwa ada aliran dana ke rekeningnya Febri Adriansyah, apakah TPPU-nya bisa runtuh? Tidak juga, karena begini. Zaman sekarang kan nggak harus rekening sendiri, tidak harus sendiri yang berbuat. Saya ambil contoh nyata ya, kan makanya ada konsep beneficial owner. Dulu dalam kasus IKTP, Marlim almarhum ngirim uang dari Mauritius ke Jakarta melalui perusahaan yang namanya PT Murakabi Sejahtera. Murakabi Sejahtera ini dikendalikan oleh si penyelenggara negara, mantan ketua DPR kita. Di pengadilan dia bilang, Pak, saya nggak pernah terima duit. Benar, Bapak nggak terima. Tapi rekening perusahaan ini
terbukti bertambah dan Bapak mengendalikan perusahaan ini. As a beneficial owner intellectual, Bapak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi enak benar kalau saya ambil contoh lain misalnya. Kemarin dihadiri kasus Sekjen Mahkamah Agung di Jakarta Pusat. Saya juga ahlinya kurang lebih 2 bulan lalu. Dia bilang, saya nggak ada transaksi, semuanya menantu saya. Katanya. Dia ngomong gitu. Terdakwa bilang gitu, semuanya menantu saya. Saya tanya, Bapak ada nggak memerintahkan, menggerakkan menantu Bapak untuk beli ini? Ada. Ya Bapak menurut pasal 20 bisa diminta yang pertanggungjawaban. Dia yang nyuruh, dia menggerakkan, dia intelektual dadar, dia whistleblower. Enak benar kalau gitu, kalau dia bisa merdeka pakai rekening orang segala macam. Seperti kasusnya ketua MK yang dulu dihukum seumur hidup, suruh supirnya beli mobil, buka rekening, supirnya bebas, Daryono bebas. Yang kena dia aja. Oke. Jadi tidak semudah itu bisa bebas ya. Bisa dari hubungan-hubungan komunikasi, transaksi antara mereka, alat bukti, saksi, alat bukti lain bisa membuktikan bahwa dia BO yang mengendalikan itu. Oke, kita harus break lagi. Nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami masih akan kembali.